أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Kemudian nikmat yang mungkin banyak orang hari ini disibukkan dengan hal lain, namun kita yang hadir, para pemirsa, para jamaah sekalian yang telah hadir dan bergabung di kajian Zoom bersama Himayah Foundation pada edisi kali ini, Anda termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriltizam dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah bersama kami pemandu acara Aris kemudian telah hadir di tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz sebagai materi Ustadz Abdul Khalid Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah hadirin sekalian, tentu ini suatu kesempatan yang mahal buat kita, bagaimana kemudian kita bisa mengkaji ya keislaman, baik tadabbur terutama. Karena kita pun mengetahui bahwasannya di dalam tadabbur ya merupakan intisari daripada Al-Quran itu diturunkan, bagaimana kemudian bisa ditadabburi, bisa kemudian diamalkan dalam kehidupan. Kemudian kita diingatkan bagaimana kemudian seorang ulama Ibnu Ashur menyebutkan fafi kulli kiswah ya, min qasasil Quran ilmun wa ibratun wa uswatun, bahwasanya di dalam setiap pengkajian tentang kisah, di dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat ilmu, terdapat kemudian ibrah ya, pelajaran, hikmah, kemudian terdapat juga uswah ya, apa pengertian yang akan bisa diambil manfaatnya untuk dijadikan panduan atau tuntunan dalam kehidupan kita. Hadirin Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Himayah ya, kajian Himayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu seputar tadabbur kisah Nabi Musa. Menitik beratkan pada pembahasan seputar kisah kelahiran daripada Nabi Musa alaihissalam. Pada sesi ini insyaallah alhamdulillah Ustadz guru kita Ustadz Abdul Khalid telah siap ya, siaga beliau untuk kemudian memaparkan bersama-sama, memetik daripada kisah-kisah ibrah yang akan disampaikan oleh beliau. Ustaz, mungkin tidak berpanjang lebar Ustaz, insyaallah kesempatan kita ya kali ini tentang seputar bagaimana kemudian lahirnya Nabi Musa di zaman Fir'aun, apakah pada masa itu kekuasaan beliau, kemudian bagaimana tantangan-tantangan orang tua beliau, karena pada masa itu kita tahu bersama kolaborasi rezim daripada Fir'aun Ustaz, yang setiap ada anak laki-laki itu dibunuh karena khawatir mengancam daripada kekuasaannya. Itu kira-kira mungkin bagaimana pemaparannya, maka kepada Ustaz Khalid kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwah sekalian, jazakallahu khair Ustaz Aris dan segenap kru Himayah Foundation. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas dan juga amalannya, dan juga agar sebagaimana Allah telah mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan kepada Allah, kembali nanti mempertemukan kita di dalam surganya insyaallah. Al-ikhwah hafizakumullah, tema kita adalah masih berkaitan dengan tadabbur kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan inti poinnya, karena kita mentadabburi Al-Quranul Karim, maka kita akan mentadabburi kisah Nabi Musa berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bawakan adalah dari Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 insyaallah. Dan tentu di sini saya tidak membahas secara detail tafsir daripada ayat per ayat ataupun juga rangkaiannya seperti itu, akan tetapi lebih kepada pelajaran yang kita ambil dari ayat tersebut, dari kisah yang disampaikan di dalam surat ini Al-Qasas. Untuk pertemuan sekarang dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13 insyaallah. Kita baca saja al-ikhwah, dan saya mengingatkan bahwa untuk tadabbur Al-Quranul Karim minimal kita menggunakan 5 ta gitu ya, 5 T kalau bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah tamhid.
tamhid, semacam prolog, pendahuluan, prakata sebelum kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Jadi kita baca terlebih dahulu ayatnya. Setelah tilawah, baru kemudian kita masuk secara sekilas kepada tafsirnya. Ini sudah T yang ketiga, tafsir. Baru setelah tafsir, kita masuk ke dalam tadabbur. Ini yang keempat. Kita selami makna yang terkandung di dalamnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dan kemudian kita realisasikan dalam kehidupan. Dan yang kelima adalah tazkiyah. Setelah kita renungi, setelah kita pahami, lalu apa yang kita rekomendasikan untuk kita kerjakan, untuk kita ambil ibrah, ambil pelajaran, dan juga kita realisasikan seperti tadi disinggung oleh Ustadz Aris. Yang pertama, kita masuk dalam tamhid ataupun prolog, bahwa dalam surat Al-Qasas ini, al-ikhwah hafidhakumullah, kita akan membahas kisah para nabi, dan salah satunya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu bahwa kisah Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak. Berulang-ulang Allah sampaikan kisah Nabi Musa. Beratus-ratus kali gitu ya, lebih dari 100 kali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surat yang di dalamnya ada nama Nabi Musa, ada kisah Nabi Musa pun lebih dari 30 surat. Itu menunjukkan bahwa di dalam kisah ini pasti ada pelajaran yang harus kita amati, yang harus kita ambil, dan kemudian kita persiapkan diri untuk menghadapi zaman yang kemudian bisa jadi adalah seperti yang dilalui ataupun pernah dialami oleh Nabi Musa dan juga orang-orang beriman pada masanya. Karena yang namanya sejarah itu bisa berulang, yang berbeda adalah para pelakunya. Maka kita semua adalah pelaku sejarah. Kita semua sedang menuliskan tinta sejarah. Apakah kita menulisnya dengan tinta emas ataukah dengan tinta merah, itu kembali kepada kita. Kita akan menjadi buah tutur generasi setelah kita. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, berdoa pada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan bagiku tutur kata ataupun buah lisan yang baik bagi orang-orang setelahku. Nabi Ibrahim jadi cerita. Nabi Ibrahim jadi uswatun hasanah. Diceritakan dan dengan cerita yang indah, cerita-cerita yang mulia penuh dengan hikmah. Nah, di dalam surat-surat selain surat Al-Qasas, maka kita akan mendapatkan kisah Nabi Musa itu berkaitan dengan beliau berhadapan dengan Fir'aun, beliau berhadapan dengan Qarun contohnya, beliau berhadapan dengan Haman ataupun juga dengan saudaranya contohnya ya, bersama Nabi Harun ketika akan berangkat kepada Fir'aun dalam rangka berdakwah, atau juga ketika menuntut ilmu kepada Nabi Khidir dan selanjutnya. Intinya adalah berkaitan dengan masa diangkatnya menjadi nabi, menjadi rasul. Ya, tugasnya beliau seperti itu. Akan tapi dalam surat Al-Qasas maka kita akan membahas dari awal kelahirannya. Masya Allah ya, dari awal kelahirannya sampai kemudian nanti dewasa, sampai nanti terjadi perkelahian dan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini ayat 1 sampai 13 dulu, maka kita masuk kepada yang kedua adalah tilawah. Kita akan baca surat Al-Qasas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman Ta Sin Mim. Ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Fawatihus suwar seperti Alif Lam Mim, Hamim, Toha dan sebagainya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Apapun yang dikerahkan oleh manusia untuk mengetahui makna ini, maka yang paling tepat maknanya adalah hanya Allah yang mengetahui. Dan berkenaan dengan huruf-huruf muqatta'ah di awal surat ini ternyata justru menjadi kemukjizatan bagi Al-Qur'anul Karim. Di awal diturunkannya Al-Qur'anul Karim, tidak ada satupun dari orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, padahal mereka ahli bahasa, padahal mereka adalah sangat mendalam dalam urusan syair contohnya ya, tapi mereka tidak pernah mempertanyakan kenapa Al-Qur'an diawali dengan Alif Lam Mim, diawali dengan Hamim, diawali dengan Yasin. Justru mereka kagum ketika ada sebuah kitab yang justru diawali dengan Alif Lam Mim, Hamim, Yasin, Qaf, Nun dan sebagainya. Makanya sangat-sangat keliru jika ada orang-orang setelahnya justru malah mempertanyakan kenapa Al-Quran diawali dengan huruf seperti ini gitu. Masya Allah. Al-ikhwah hafidhakallah. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah hafidhakumullah. Nah, di dalam ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Al-Quran dengan kata tilka, seperti di awal Al-Baqarah dzalika. Ya, kalau dalam awal Al-Baqarah dzalika. Kalau dalam surat Al-Qasas tilka ayatul kitabil mubin. Karena memang keagungan Al-Qur'anul Karim tidak bisa dijangkau dengan kesempurnaan akal manusia. Maksudnya kita tidak bisa mendalami seperti ataupun sesempurna apa yang diinginkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kalamullah adalah sifat Allah dan itu tidak mungkin kita bisa menguasainya secara 100% seperti itu, maka begitulah kalamullah. Kita hanya bisa memahaminya sesuai dengan kadar kemanusiaan kita. Makanya para ulama ketika mendefinisikan tafsir, salah satu definisinya adalah makna Al-Qur'an gitu ya. Jadi kemampuan manusia dalam memahami Al-Qur'an sesuai dengan kadar kemampuan kemanusiaannya gitu. Karena manusia memiliki batas kemampuan gitu. Sedangkan Allah maha sempurna dan kita tidak bisa sampai kepada batasnya tersebut. Al-ikhwah hafidhakallah. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat Alkitab, itu Al-Qur'an yang menjelaskan apapun yang diperlukan oleh manusia, baik dari yang halal, yang haram,
apa-apa yang mendatangkan maslahat di dunia, di akhirat, dalam urusan agama, itu semua dibahas di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dijelaskannya secara al-mubin, secara jelas, nyata itu. Kemudian ayat yang ketiga kita singkat, ikhwah fillah, natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun. Jadi kami akan membacakan kepadamu ya kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Di mana di sini Fir'aun itu al-ikhwah ya, jadi kami akan mengisahkan kepadamu Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang yang beriman. Ya, ini untuk orang yang beriman. Al-ikhwah hafidhakumullah liqaumi yu'minun. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kepada kita sebuah kisah, dan kisah ini adalah sangat agung. Maka Allah menyebutnya dengan naba. Natlu alaika min naba'i Musa. Di dalam Al-Quran ketika kita mendapatkan kata naba, maka pasti al-khobar al-azim, ya, satu berita yang sangat agung. Kalau di dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim, atas apa mereka saling bertanya-tanya? Oh, mereka bertanya tentang suatu berita yang sangat agung, itu adalah tentang hari kiamat. Dan di antara naba ataupun berita yang sangat agung adalah berita tentang diutusnya seorang rasul. Maka natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq. Kami akan membacakan kepadamu kisah Nabi Musa, kisah yang agung tentang Nabi Musa dan tentang Fir'aun dengan benar. Ini menunjukkan berarti di sana akan ada cerita-cerita, akan ada sejarah-sejarah yang tidak benar. Maka ahsanal qasas, sebaik-baik sejarah adalah yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bil haq, dengan benar. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kisah ini ditujukan kepada orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang akan, dengan keimanannya dia akan memahami cerita ini. Dengan keimanannya dia akan mengambil ibrah. Dengan keimanannya akan bertambah keimanan setelah dia membaca kisah ini. Dan kemudian akan menjadikannya sebagai suri tauladan gitu ya, ikhwah, dalam perjuangan, dalam kebaikan, dalam kesehariannya. Adapun selain orang-orang yang beriman, maka tidak akan lagi berguna baik itu peringatan, apalagi sekedar cerita itu ya, apalagi mereka diancam saja tidak terbetik hatinya, apalagi hanya sekedar diberikan sebuah cerita. Maka liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi. Telah berlaku zalim, ya, berlaku sewenang-wenang, dia diktator seperti itu. Dalam mengeluarkan keputusan, kebijakan dan juga yang lainnya, sehingga disebutkan itu al-ikhwah hafidhakallah, di antara bentuk kesewenang-wenangan Fir'aun adalah wa ja'ala ahlaha syi'a, menjadikan rakyatnya itu terpecah belah. Ya, terpecah belah. Dia tidak mau masyarakatnya itu bersatu, karena nanti kita akan lihat dia pernah mendengar berita bahwa akan ada laki-laki yang akan menggeser tahta dan kerajaannya, bahkan melenyapkan kekuasaannya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, Fir'aun itu akan menindas orang-orang lemah dari mereka. Ditambah apa lagi? Yudhabbihu abna'ahum, akan menyembelih anak laki-laki dari mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, membiarkan hidup anak-anak perempuan dari mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang melakukan kerusakan. Di dalam ayat ini ada 5 perilaku orang-orang yang diktator, orang-orang yang zalim. Jadi yang pertama itu al-ikhwah hafidhakumullah adalah mereka menjadikan masyarakatnya itu berpecah belah. Ya, selalu mungkin dihasut dan sebagainya, wallah alam bisawab. Jadi dijadikan terpecah itu. Kemudian juga disiksa yang lemahnya. Kemudian dibunuh anak laki-lakinya, dibiarkan anak perempuannya, dan juga dia selalu mengadakan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kepada Fir'aun bahwa Fir'aun
perusak. Gitu ya. Firaun itu adalah perusak. Sedangkan Firaun sendiri mengatakan yang mengadakan kerusakan adalah Nabi Musa. Gitu ya. Nanti dalam ayat yang lainnya insya Allah kita akan bahas. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, ketika Allah menyebutkan beberapa karakter penguasa yang zalim ataupun juga raja-raja yang zalim seperti itu, maka di dalam ayat selanjutnya Allah ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dianggap lemah pada masa itu. Bagaimana firman Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ya, jadi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang lemah, ya, kepada orang-orang yang tertindas di Mesir, yaitu hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mewarisi. Nah, di dalam ayat yang kelima ini, al-ikhwah hafizakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari mereka materi-materi penindasan. Mulai gitu ya, melenyapkan sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Fir'aun tersebut. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Kemudian wa naj'alahum a'immatan, dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin. Dulu mereka lemah, dulu mereka ditindas, tapi suatu saat nanti mereka akan berbalik menjadi pemimpin. Masya Allah. Wa naj'alahumul warithin. Bahkan orang-orang yang lemah itu, yang dianggap lemah itu bahkan disiksa, suatu saat nanti mereka akan mewarisi Mesir dan mewarisi Syam. Syam dan Mesir itu akan diwarisi oleh mereka. Al-ikhwah hafizakumullah, wa numakkin, kemudian ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa numakkinna lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kedudukan kepada mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan. Ya, maka yahdharun. Ayat yang ke-6, al-ikhwah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala jika sudah menetapkan sesuatu maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa mereka itu dari Bani Israel akan diberikan kedudukan, ya, kedudukan di muka bumi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman apa yang mereka khawatirkan. Ini Haman ini wajunudahuma, kemudian juga tentara-tentaranya, ya. Apa yang selama ini mereka khawatirkan? Apa yang mereka khawatirkan selama ini? Mereka selalu mendengar akan ada seorang laki-laki yang akan melenyapkan kerajaannya. Mereka khawatir itu, maka suatu saat benar-benar akan terjadi. Allah akan memperlihatkan kepada mereka apa yang mereka khawatirkan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, jika Allah telah menghendaki sesuatu, maka Allah akan memudahkan sebabnya. Allah akan membentangkan jalannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk sukses, maka Allah akan membentangkan jalan menuju kesuksesan. Allah akan memudahkan sarana-sarana menuju kesuksesan. Ya, hafizakumullah. Termasuk di sini ketika seseorang dimudahkan oleh Allah ataupun ingin dijadikan oleh Allah sebagai seorang pemimpin, Allah mudahkan cara-caranya itu. Allah berikan jalannya. Ini ayat yang ke-6 secara ringkas seperti itu, al-ikhwah. Dan yang ayat yang ke-7 kita lihat, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, hendaklah engkau menyusuinya. Jadi singkat cerita, al-ikhwah hafizakumullah, di masa yang penuh dengan rasa takut gitu, karena Fir'aun sudah menyatakan bunuhlah anak laki-laki yang dilahirkan pada masa itu. Dan ternyata di dalam tafsir Al-Kabir, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau menyatakan kenapa Fir'aun mengeluarkan kebijakan untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan pada masa itu. Kata beliau ada 3 pendapat. Yang pertama adalah karena tukang sihir Fir'aun ataupun paranormal Fir'aun yang menyatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya akan ada seorang laki-laki yang melenyapkan kerajaanmu, kekuasaanmu. Maka Fir'aun takut, kemudian dia memerintahkan bala tentaranya, siapapun laki-laki yang dilahirkan, bunuh. Gitu. Yang kedua, Fir'aun sendiri yang bermimpi. Gitu ya. Jadi pendapat yang kedua, Fir'aun bermimpi melihat ada api
yang berasal dari Syam kemudian menuju Mesir dan membakar Mesir itu. Kemudian ditanyakanlah kepada ahli tenung itu, tukang ramal itu, dan kata mereka bahwa ini menunjukkan akan ada seorang laki-laki yang menghancurkan kerajaanmu. Maka Firaun memerintahkan siapapun yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Yang ketiga, sebelum Nabi Musa itu kan banyak nabi. Nabi Musa ini kan salah satu keturunan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari Yakub, sebenarnya Yakub dari Ishak, Ishak dari Yakub, Yakub dari Nabi Ibrahim. Kebalik ya. Jadi Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail dan Ishak, Ishak mempunyai Yakub, Yakub memiliki Yusuf dan seterusnya sampai kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim dari Irak pernah hijrah ke Mesir, pernah ke Syam, kemudian ke Mesir, dan di Mesir itulah ada seorang raja yang pada waktu itu zalim. Ketika istrinya juga kan mau diganggu, tapi kemudian Allah menyelamatkan istri Nabi Ibrahim, maka Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, nanti dari keturunanmu akan lahir seorang nabi yang akan melenyapkan kekuasaan Fir'aun. Dan ini terus disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Dikiranya mungkin cepat ya dalam waktu yang singkat, ternyata tidak. Itu alaihi. Datang Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah ke Mesir, tapi ternyata tidak melenyapkan kekuasaan Fir'aun secara total. Baru kemudian ketika datangnya Nabi Musa ini, nah alaihi ada Fir'aun yang lain gitu. Jadi berganti raja karena Fir'aun adalah gelar bagi raja itu. Dan ada yang menyatakan Fir'aun yang ada pada masa Nabi Yusuf beriman, makanya Nabi Yusuf menjadi menterinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pada zaman Nabi Musa kembali lagi ke diktatorannya seperti itu. Alaihi wahfidzakallah. Nah, maka Fir'aun ini mengeluarkan kebijakan seperti tadi. Nah, kemudian gitu, alaihi wahfidzakumullah, ketika kami wahyukan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk susuilah dia. Nah, ini tidak diceritakan bagaimana ketika dia dilahirkan kemudian dihanyutkan ke dalam sungai gitu ya. Karena nanti ada di dalam ayat yang lain atau di dalam ayat yang ini coba kita lihat, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusuinya. Tapi kalau engkau takut, kata Allah Subhanahu wa taala, nih kita lihat ya, dan jika kamu khawatir akan keselamatan Nabi Musa, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai. Hanyutkan dia ke dalam sungai. Kemudian juga, dan janganlah kamu khawatir, jangan pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Masya Allah. Alaihi. Jadi yang pertama kami wahyukan. Wahyu itu menurut bahasa kan al-i'lamu as-sari. Jadi pemberitahuan yang cepat tersembunyi gitu. Dan wahyu ini ada 10 tingkatan. Nanti bisa dibahas mungkin oleh ustadz yang lain di dalam kitab Madarijus Salikin. Ada beberapa tingkatan wahyu. Ada yang paling tinggi itu adalah Allah mengajak berbicara langsung tanpa ada perantara. Itulah yang didapatkan oleh Nabi Musa dan didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Dan selanjutnya kemudian ada tingkatan ilham. Nah, tingkatan ilham ini diberikan kepada selain Nabi juga. Diberikan kepada lebah, kami wahyukan kepada lebah, maksudnya kami ilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di pegunungan, di tempat manusia tinggal dan selanjutnya. Nah, di sini pun kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa agar dia tetap untuk menyusuinya. Tapi kalau engkau khawatir karena tentara Fir'aun selalu berkeliling mencari-cari siapa yang melahirkan anak, dia pasti akan dilihat kalau laki-laki dibunuhnya itu. Dan Nabi Musa merasakan hal yang sama dalam arti ketakutan yang begitu mendalam ya. Bagaimana dia bisa menyembunyikan tangisan bayi? Kan sulit. Kalau bayi itu lapar, dia pasti nangis. Kalau kedinginan, dia nangis. Kalau kemudian buang hajat juga nangis gitu ya. Dan itu tidak bisa ditutupi. Khawatir tangisan tersebut terdengar oleh tetangga, apalagi terdengar oleh bala tentara Fir'aun, maka engkau hanyutkan saja ke sungai fil yammi. Di sini adalah yang dimaksud adalah sungai Nil. Coba bayangkan ya, baru dilahirkan. Kemudian dengan dengan waktu yang singkat dia harus membuat sebuah kotak itu, ya, sebuah kotak untuk meletakkan bayinya. Membuat sesuatu dengan jangka waktu yang cepat itu kan biasanya gimana coba kalau kita membuat meja
dengan waktu yang sangat singkat, 10 menit harus jadi, apa yang akan terjadi? Biasanya tidak rapi ataupun apa ya. Nah, ini membuat kotak seperti itu kemudian langsung dihanyutkan ke sungai. Kalau menurut naluri manusia ataupun akal manusia mungkin akan tenggelam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wala takhafi wala tahzani. Engkau jangan takut, engkau jangan juga bersedih. Jangan takut masa depan, jangan bersedih dengan masa-masa yang sudah berlalu gitu ya. Karena kami akan mengembalikannya kepada dirimu dan menjadikannya sebagai seorang nabi. Dulu ya ataupun kita mendengar cerita Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan besar. Nabi Yunus sudah menjadi nabi, ini masih bayi itu dihanyutkan ke dalam sungai. Maka lebih memungkinkan lagi dimakan entah itu oleh kuda Nil ataupun juga oleh hewan-hewan besar yang lainnya, entah itu buaya dan yang lainnya. Memungkinkan, tapi ingat wala takhafi wala tahzani. Kalau Allah yang menyatakan, maka jangan sampai engkau takut, jangan sampai engkau bersedih hati. Ibunya Nabi Musa pun yakin. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanyutkan anaknya yang masih merah seperti itu. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya sebagai seorang nabi. Di dalam ayat ini sangat unik, Masya Allah. Ada 2 perintah, ada 2 larangan, dan ada 2 berita. Ya, benar, Masya Allah. Dalam satu ayat ada 2 perintah, ada 2 larangan, ada 2 berita. 2 perintahnya, yang pertama perintah untuk menyusuinya, susuilah dia. Kemudian yang kedua, hanyutkan dia ke dalam sungai, itu kan perintah. Fa'alqihi fil yam. Yang kedua, 2 larangan. 2 larangan itu wala takhafi, yang pertama jangan engkau takut, wala tahzani, jangan pula engkau bersedih hati, dan 2 berita bahwa kami, kata Allah, akan mengembalikannya kepadamu dan akan menjadikannya sebagai seorang nabi. Masya Allah. Al-ikhwah hafidhakumullah. Ini ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan ayat yang ke-8 ya, maaf. Ayat yang ke-8, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Jadi bayi tersebut gitu ya, likhwahdakallah, dipungut oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dihanyutkan. Ada yang menceritakan, saya dengar dari Syekh, contohnya Ali Asy-Shinqiti, beliau ketika menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam saat dilahirkan, ibunya khawatir kemudian dimasukkan ke dalam kotak tadi ya, ke dalam peti tadi dengan menggunakan kain tali, kata beliau, ditali, diikat, dihanyutkan di siang hari, di malam hari ditarik untuk disusui gitu. Tapi suatu hari talinya lepas, sehingga ketika ditarik, loh kok nggak ada itu. Khawatir seorang ibu ini, Masya Allah ya, bagaimana keselamatan anaknya. Dan ternyata di sini adalah dipungut oleh keluarga Fir'aun ya. Nah, keluarga Fir'aun. Di dalam ayat lain kan, di dalam ayat yang ke-11-nya tuh, coba kita nanti baca ya. Coba kita baca dulu ayat yang ke-9, 10 dan 11-nya ini. Karena ini sangat berkaitan ya. Berkatalah istri Fir'aun, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, dan janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya dia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, sampai ayat ini kita akan lihat. Jadi tadi ketika dipungut oleh
keluarga Fir'aun, dan yang pertama kali melihat adalah istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, ya. Ikhwah hafizakumullah. Kemudian juga setelah ditemukan bahwa ini adalah seorang anak laki-laki, Fir'aun menyuruh untuk membunuhnya. Nah, kita mundur sedikit. Jadi ketika tabut ini, peti ini hanyut, ya, terus sampai ke mendekati kerajaan ataupun mendekati istananya Fir'aun, kemudian nyangkut di antara pepohonan. Jadi ada yang menyatakan di antara air dan pohon itu. Air bagi sebagian bahasa itu menyatakan mo, gitu kan, ataupun mo, iya mo. Kemudian pohon itu kan syajarah. Jadi Mosha katanya gitu, ya, Mosha gitu. Mereka bilangnya Mosha gitu. Kemudian ketika dilihat Mosha, kenapa kalian tidak menyebutnya Musa gitu. Akhirnya karena dia senang dengan nama itu, disebutlah Musa. Dan ketika pertama kali dibuka tadi, Allah Subhanahu wa taala kan menyatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, gitu ya. Jadi siapapun yang melihatnya langsung merasa cinta, langsung merasa senang gitu dengan bayi tersebut. Bayi yang sangat tampan, bayi yang sangat lucu gitu, Masya Allah. Sehingga istrinya Fir'aun pun langsung senang dan mencintainya, sehingga dia mencegah suaminya untuk membunuh Nabi Musa kecil ini. Alikhwa hafizakumullah. Nah, kemudian juga kata istrinya Fir'aun tadi, qurratu ainil li walak. Semoga dia menjadi penyejuk hatiku dan hatimu. Nah, seorang anak itu, Masya Allah, alangkah baiknya kita didik agar suatu saat mereka benar-benar menjadi qurratu ain bagi orang tuanya. Bukan sekedar nama, akan tetapi ini adalah merupakan doa yang kita menginginkan hal ini terrealisasi dalam keluarga. Anak-anak menjadi penyejuk hati bagi kita. Masya Allah. Alikhwa hafizakumullah. Tapi apa kata Fir'aun? Qurratu ainul laki amali fala, kata beliau. Ya. Ini hanya sekedar penyejuk hati untukmu. Adapun bagi saya tidak. Karena Fir'aun tahu bahwa bayi ini berasal dari Bani Israel. Mungkin dari sisi penampilan ataupun dari baju yang dipakai, Allah alam, dia bisa membaca itu. Ini dari kalangan Bani Israel, yang bisa jadi inilah yang akan meruntuhkan kerajaanku. Sehingga Firaun menyatakan, bagimu saja sebagai penyejuk hati, adapun bagiku maka tidak. Gitu ya. Kemudian sebagian para ulama ada yang menyatakan, seandainya Firaun itu diam, tidak berkata seperti tadi, maka dia bisa jadi beriman. Tapi karena dia banyak ngomong dan perkataannya buruk, maka kembali keburukan itu pada dirinya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, hati-hati dalam berucap, karena ucapan itu terkandung doa di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat kata Asiyah binti Muzahim, dia menjadi penyejuk hati bagiku, dan aku berharap kemudian tadi asa ayyan fa'ana, katanya kan gitu ya. Semoga dia bisa memberikan manfaat kepada kita. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia sebagai seorang anak. Jadi maksudnya kata sebagian para mufasir, wahai Fir'aun, ini kalau nanti udah dewasa kan bisa membantu kita gitu, sebagaimana Bani Israel yang dijadikan pembantu bagi kita, bekerja keras untuk kita. Ini bisa jadi memberikan manfaat bagi kita, atau kita tinggikan derajatnya, kita anggaplah dia sebagai anak. Nah, kata Fir'aun, tidak bermanfaat untukku, kata Fir'aun. Jadi berkata buruk. Dan ini benar-benar terrealisasi untuk dirinya. Apa yang Allah berikan kepada Asiyah binti Muzahim, Allah jadikan Nabi Musa memberikan manfaat kepada Asiyah, Masya Allah, yaitu adalah dengan ketika Nabi Musa diutus menjadi Nabi, maka Asiyah beriman kepada Nabi Musa. Beriman sampai meninggal dalam ketaatan, dan beriman meninggal dalam keimanan. Dan kemudian yang kedua yang Allah berikan, di antara manfaat yang diberikan oleh Allah kepada Asiyah dengan adanya Nabi Musa, Allah jadikan Asiyah sebagai tutur kata yang baik bagi orang-orang setelahnya, termasuk bagi kita. Daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan juga dijadikan perumpamaan, kata Allah. Siapa itu? Bagi orang-orang yang beriman, Asiyah ataupun istrinya Fir'aun, di mana dia menyatakan, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga.
Masya Allah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Dan selamatkan aku dari orang-orang, dari Fir'aun dan juga kezalimannya. Ya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dari Fir'aun dan amalnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Al-ikhwah hafizakallah. Jadi intinya al-ikhwah, di antara pelajarannya juga adalah kita harus mendahulukan husnudzon, kemudian berhati-hati juga dalam berbicara karena di dalamnya juga terkandung doa, ya. Kemudian wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka pada waktu itu hati ibunya Nabi Musa menjadi kosong. Maksudnya tidak ada lagi yang dipikirkan oleh ibunya Nabi Musa kecuali keselamatan anaknya. Jadi tidak lagi memikirkan ini saya belum makan pagi, belum makan siang, tapi memikirkan bagaimana keselamatan anaknya. Karena anaknya sudah dipungut oleh kerajaan Fir'aun yang memerintahkan untuk membunuh siapapun anak-anak laki-laki yang dilahirkan. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ya. Sesungguhnya hampir saja, kata beliau nih, dia menyatakan rahasia tentang Nabi Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya dia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Jadi naluri seorang ibu ketika dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya, hampir-hampir dia membuka rahasia, saya ini ibunya gitu. Saya ini ibunya. Kembalikan dia kepada saya gitu. Hampir, tapi ternyata Allah mengikat hatinya, meneguhkan pendiriannya. Maka di sini al-ikhwah hafidhakallah, kaidah istiqomah yang pertama, istiqomatul qalb. Jadi siapa yang mau istiqomah, istiqomahnya hati itu. Jadikan hati ini senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah berdoa kepada Allah, ya Allah teguhkan hatiku, sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka di sini kata Allah, laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah kami tidak mengikat, tidak meneguhkan hatinya. Kita teringat kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi yang diteguhkan juga pendiriannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Al-ikhwah hafidhakumullah. Maka di sini adalah berasal ataupun bermula dari istiqomahnya hati, kemudian nanti akan terlihat dalam amalan. Litakuna minal mu'minin. Agar kami jadikan dia sebagai seorang yang beriman terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ikhwah hafizakumullah, ibunya Nabi Musa tadi kan memerintahkan saudari perempuan Nabi Musa yang menurut sebagian para ulama belum menikah, masih ya remaja mungkin ya, atau masih ya pokoknya belum menikah lah itu, diperintahkan untuk mengikuti kemana itu peti tadi hanyutnya, tolong diperhatikan ya, kusihi, diikuti gitu ya, kemana. Nah ternyata itu al-ikhwah dia bisa melihatnya, ya, dia bisa melihatnya dari kejauhan, dan dia ketika mengikuti peti tadi itu dengan pura-pura sebagai orang asing saja. Jadi kalau dia benar-benar memperhatikan kan pasti akan diketahui oleh tentaranya Fir'aun bahwa engkau adalah saudarinya gitu ya. Nah, kemudian juga dilanjutkan ya, wahum la yash'urun. Jadi bahwa tentara Fir'aun itu tidak mengetahui kalau ini adalah saudari perempuan dari Nabi Musa. Jadi dia sedang mengamati kemana arahnya, tapi pura-pura sebagai musafir, sebagai pelancong gitu ya. Nah kemudian juga di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan ibunya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seluruh ibu-ibu gitu yang mau menyusunya itu tidak mau Nabi Musa tidak mau menyusu kepada mereka. Ini pelajarannya bagi kita bahwa segala yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang bayi menyusu kepada ibunya itu pun adalah karena kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka bayi itu tidak akan pernah mau menyusu. Masya Allah, maka di sini Allah menunjukkan kasih sayang Allah dan ingin nanti membuktikan janji Allah itu benar. Semua ibu-ibu yang mau menyusui Nabi Musa tidak mau gitu, Masya Allah. Padahal Nabi Musa sudah kelaparan, Nabi Musa sudah haus pada waktu itu. Bahkan ada yang menyatakan tuh di istana itu sampai geger itu. Nabi Musa ini nangis terus, ini kenapa itu? Datang yang lain ingin menyusuinya, tapi ternyata Nabi Musa menolak. Sampai mereka pun mengkhawatirkan juga keselamatannya akhirnya. Ini gimana, ini tidak mau makan, tidak mau menyusu seperti itu ya. Ini tidak mau menyusu.
Akhirnya si saudarinya ini datanglah gitu ya, karena kerajaan ini barangkali sedang mencari wanita yang bisa menyusui anaknya ini, Musa ini. Kemudian saudarinya menyatakan, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Mendengar wanita ini berbicara seperti ini, Haman bertanya pada wanita ini, berarti kamu saudarinya gitu. Ya, berarti kamu tahu siapa ibunya? Kata saudari Nabi Musa belum menyatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa dia, saya tidak tahu gitu. Akan tetapi ada sebuah keluarga yang miskin, dia memerlukan, kalau mungkin kita memerlukan tambahan pemasukan gitu ya. Dia ingin bekerja dan dia bisa menyusui dan mudah-mudahan dia bisa gitu. Akhirnya ditunjukkanlah, dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya langsung mau menyusu gitu. Maka pihak kerajaan pun merasa heran. Bahkan ada yang menyatakan, sempat bertanya juga, apakah kamu benar ibunya? Kata ibunya, oh tidak, saya ini seorang wanita yang mana aroma tubuh saya harum. Dan kemudian kalau sudah tercium oleh bayi, katanya oleh anak-anak yang baru dilahirkan itu, mereka akan senang gitu dengan saya. Kemudian juga air ASI saya manis, kata beliau. Maka anak-anak itu pasti senang mendengar jawaban seperti ini. Oh yaudah, berarti silahkan kau susui gitu. Alhamdulillah. Maka disinilah faradadnahu ila ummihi, kami kembalikan Nabi Musa itu kepada ibunya. Masya Allah. Ibu Nabi Musa dipanggil oleh yang lain juga sebagai ibu Nabi Musa gitu, Masya Allah. Karena kan kalau ada seorang anak disusui, maka yang menyusui itu kita katakan ibu, tapi ibu susuan. Nah sekarang Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya, orang-orang memanggilnya ibu, dan itulah ibu beneran gitu, ibu asli, ibu kandungnya, Masya Allah. Ditambah juga kaitaqarra ainuha wa la tahzan, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita. Selama ini dia memikirkan keselamatannya, saat ini sudah berada di atas pangkuannya, Masya Allah. Wali ta'lama anna wa'dallahi haq, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Masya Allah. Di antara pelajarannya, siapa yang benar-benar ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. Kemudian siapa yang beramal benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan balasannya. Seperti ibunya Nabi Musa, beliau menyusui anaknya, mendapatkan balasan dari kerajaan Firaun yang disusui anaknya. Tapi setiap pekan atau setiap bulan dia mendapatkan imbalan yang begitu besar. Sampai ada yang menyatakan dulunya keluarga ini termasuk keluarga yang bisa dikatakan mungkin miskin, tapi ternyata setelah menyusui Nabi Musa menjadi keluarga yang kaya raya. Masya Allah. Menyusui anaknya sendiri, mendapatkan balasan yang berlipat ganda, itu adalah karena keikhlasan, karena tawakal yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu hafidhakallah, karena ayat 1 sampai 13 itu masih berkaitan dengan cerita tentang masa bayinya. Adapun ayat yang ke-14 udah dewasa. Nah, itulah kisah Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu tidak detail dari masa kecil, kemudian bagaimana usia 2 tahunnya, 3 tahun, enggak, tapi kemudian setelah ini langsung ke dewasanya. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang mau disampaikan gitu ya, tafadhal. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Pemirsa hadirin Bapak dan Ibu yang masih setia bersama kajian Himayah. Alhamdulillah pemateri Ustaz Khalid telah memaparkan kepada kita semua bagaimana tentang suatu kisah ya, sebagai berita yang besar, sebagai berita yang sangat penting tentunya ketika Allah memisahkan daripada perjalanan Nabi Musa ketika dilahirkan ini. Ya, setidaknya kalau tadi kami catat, Masya Allah ini ada setidaknya 13 hampir lebih poin-poin yang kita catatkan ya. Di antaranya yang mungkin kita mengetahui bahwasannya kisah Nabi Musa ya dan bersama dengan Fir'aun ini di dalamnya ada kisah yang sangat penting untuk ditadabburi oleh seluruh umat manusia, khususnya orang-orang beriman ya. Kemudian yang kedua poinnya adalah bahwasannya kita tahu memang suatu kezaliman, suatu kemudian kebijakan yaitu biasanya yang punya kekuasaan lah yang berpotensi untuk berlaku zalim ya, semenang-menang, seperti
kita tahu tadi dibacakan bahwasanya Firaun menyembelih ya, yuzabbihuna abnaakum, artinya menyembelih itu dalam rangka serius gitu ya, berulang-ulang gitu saja, yuzabbihuna dhahaba yuzabbihu ya, berulang-ulang, artinya memang seorang pemimpin rezim yang diktator itu berpotensi untuk melakukan segala hal kebijakan yang sifatnya adalah merusak rakyatnya ya, kemudian memecah belah persatuan rakyatnya ya. Kita terus akan menyaksikan karena ini menjadi sunatullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pun meyakini dari kisah yang disampaikan Ustaz Khalid bahwasannya kekuasaan itu Allah akan pergilirkan saja. Artinya sunatullah saja, akan sejarah akan terulang kembali yang tadi kami tangkap. Kemudian kita juga mendengar di sana ini ibu-ibu sekalian, masya Allah ya ibu-ibu sekalian, ternyata dalam kisah Nabi Musa ya, dalam masa kecilnya ini di sana disebutkan adanya peran dari seorang wanita. Maka berbahagia para ibu hari ini ya, bagaimana untuk mengambil iktibar daripada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa yang kemudian dia beramal karena Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian juga dia bertawakal dengan kesungguhannya kepada Allah SWT sehingga berakhir dengan indah. Ibu-ibu sekalian ya, dari kajian ini kita ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting, bahwasanya setiap kita mengkaji itu mesti mentargetkan dua hal. Yang pertama adalah bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bertambah wawasan kita terhadap tuntunan daripada agama kita, yaitu dengan bertadabbur Al-Qur'an. Baik, tak berpanjang kalam, pada kesempatan ini kami ingin membuka kepada para peserta yang mungkin mau dipertanyakan berkaitan dengan seputar tema ini. Insyaallah Ustaz Khalid siap saja. Insyaallah kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di channel ini ya, masih join bersama Zoom kajian ini, mungkin ada yang ditanyakan, insyaallah bisa disampaikan. Baik, dibuka pertanyaan untuk 3 perdana, atau di chat ada yang sudah masuk. Ada mas, bisa di zoom biar dibacakan. Ya. Sebentar, ada yang sudah masuk, kami akan coba membacakan pertanyaannya. Baik, izin tanya Us. Nah, ada yang bertanya Ustaz. Ya, apa faedah adanya suar ya? Ya, itu tadi disebutkan huruf atau ayat muqatta'ah saja. Itu apa faedahnya Ustaz? Mungkin bisa disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi di antara faedahnya bahwasannya yang pertama, Al-Qur'anul Karim adalah terdiri dari huruf-huruf ini. Alif, Lam, Mim, Yasin, To, Sin, Min, dan selanjutnya. Dan kemudian juga bagi seorang yang beriman itu lebih mengedepankan iman. Ketika Allah berfirman To, Sin, Mim, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah, maka kita katakan pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang sangat besar terkandung di dalamnya. Dan diantaranya adalah untuk mengukuhkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan ciptaan manusia. Bukan karangan manusia. Tidak ada manusia yang bisa membuat kitab yang kemudian diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti tadi. Bahkan tadi saya sampaikan di awal, orang-orang yang ahli syair, ya di kalangan orang-orang Arab jahiliyah itu ketika mendengar ayat ini mereka kagum. Tidak pernah mereka mendengar satu bait syair pun yang diawali dengan huruf hijaiyah. Alif, Lam, Mim, dan mereka tidak pernah mempermisalkannya. Jadi diantaranya itu ya diantara hikmahnya, jadi agar kita mendahulukan iman gitu ya, agar kita juga tahu bahwasanya Al-Qur'an juga adalah disusun ataupun terkandung dari huruf-huruf tersebut gitu, Alif, Lam, Mim, To, Sin, Min, dan selanjutnya itu. Wallah alam. Berarti bisa disebut itu sebagai mempertegas mukjizat Al-Qur'an itu sendiri. Bisa juga ya, dan juga untuk membuktikan bahwa ilmu kita ini terbatas gitu. Insyaallah. Ya, barakallah. Ya, itu pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita Ustaz Abdul Khalid. Baik, ada lagi yang mau bertanya kepada peserta Bapak dan Ibu sekalian? Baik, kita juga tadi sempat disampaikan faedah yang luar biasa, khususnya mengenai peran seorang perempuan dalam kisah Nabi Musa ya. Di sana ternyata ada peran lain selain uminya Musa, selain ibunya Musa. Tadi ada saudarinya Nabi Musa alaihissalam, masya Allah. Kemudian yang tak kalah penting adalah
Imro'ah Firaun, ya ternyata kebaikan seorang wanita di sana sangat besar saja perannya, bagaimana kemudian Nabi Musa sampai kepada ibunya lagi dengan selamat saja. Imro'ah Nabi Musa yang kita kenal sebagai Asia, ya saja. Asia binti Muzahim, Masya Allah. Hadirin sekalian peserta Himaya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa telah sampaikan beberapa poin yang tadi telah disampaikan secara utuhnya oleh pemateri kita Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Abdul Khalid. Tentunya kami ingin menyampaikan ya kepada peserta hadirin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengkaji, ya jangan lupa kita juga mencatat poin-poinnya, ya karena memang pesan dari para ulama juga qayyidul ilma bil kitabah, ya ikatlah ilmu supaya nggak lupa. Nanti kita kalau kita poin-poin yang tadi Masya Allah sangat banyak. Tentunya ini baru seputar kelahiran Nabi Musa saja. Kalau nanti Nabi Musa kemudian remaja, bagaimana beliau berhadapan dengan Kipti, orang Mesir, kemudian sampai berguru, nanti setelah diangkat jadi, kemudian banyak kisah-kisah tentang perjalanan Nabi Musa, itu tentu itu sangat penting semuanya, ibu-ibu, bapak sekalian, ya peserta kajian Islam Himaya. Ya insya Allah di sana kita juga senantiasa diingatkan bagaimana kemudian istiqomah tadi dimulai dari istiqomatul qalbi, ya saya dimulai dari istiqomahnya hati. Ya mudah-mudahan kita yang hadir pada kajian Himaya edisi kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama ya bermohon kepada Allah SWT semoga kita senantiasa diberi istiqomahan, ya terutama istiqomah dalam bertolabul ilmi, meningkatkan pemahaman. Karena nanti ternyata ada kisah Nabi Musa yang doanya juga Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saja. Nah, kita juga berdoa Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, supaya ditambahkan ilmu kita, kemudian kita ditambahkan, diberikan anugerah atau rezeki berupa pemahaman yang benar. Baik Ibu sekalian, ya kita juga tentu tidak lengah ya dalam kehidupan ini, tidak boleh lalai, karena di sana ternyata kolaborasi antara rezim Fir'aun, ya kemudian ada menterinya yang cerdas Haman, ya kemudian nanti ada, kalau panjang jauh lagi di ayat-ayat surah ayat berikutnya khusus ada tentang Qarun ya saja. Nah, itu ternyata ada taipannya juga gitu ya. Ini seolah-olah mengingatkan kita kalau kemudian kisah ini ya hari ini ada kemiripan-kemiripan, maka kita bisa ambil iktibar dari kisah ini. Baik Ustaz, sedikit lagi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Para nabi fisiknya sempurna dan terjaga dari dosa, maka bagaimana dengan Nabi Musa yang lisannya sulit berbicara dan pernah membunuh seorang? Ustaz, mungkin bisa dikasih penjelasan Ustaz. Ya, itu yang pertama berkaitan dengan fisiknya para nabi. Betul, adalah fisik para nabi adalah sempurna. Berarti ada yang menyatakan kenapa Nabi Musa agak kalau bahasa kita mungkin agak cadel gitu ya. Karena ketika masih kecil dia itu pernah semacam jenggotnya Firaun itu ditarik gitu ya, sehingga Firaun menyatakan ini kemungkinan anak ini tahu gitu ya, ataupun anak ini adalah yang akan menyiapkan kerajaan saya, bunuhlah dia gitu. Padahal sudah diurus sebenarnya gitu. Tapi kemudian kata istrinya itu, jangan, namanya anak kecil ya wajar gitu ya, nari-nari kurang apa gitu, nggak, itu masih kecil belum ada akalnya gitu. Akhirnya kata Firaun, sudah kalau begitu datangkan roti dengan tadi bara api itu. Ternyata dipilih bara api yang menyebabkan lisannya agak sedikit cadel lah kalau bahasa kita. Kan di antara doa Nabi Musa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kemudian dalam ayat lain, utuslah Harun karena Harun itu afsahu minni lisana gitu ya. Jadi Harun itu lebih fasih. Akhirnya kan Nabi Musa diutus bersama Nabi Harun bersama untuk menuju kepada Fir'aun untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, untuk bertutur kata yang indah gitu ya. Tadi disebutkan bahwa Nabi Harun lebih fasih lisannya. Wallah alam bisawab. Adapun berkaitan dengan pernah membunuh, insya Allah nanti kita pending pertanyaan ini berkaitan dengan ketika Nabi Musa sudah mulai beranjak dewasa. Ada yang menyatakan usianya waktu itu sekitar 33 tahunan gitu ya, sehingga tengkar dan sebagainya. Wallah alam bisawab. Insya Allah nanti. Masya Allah, syukran saja jazakallahu khairan atas jawaban pertanyaan yang ada. Masya Allah, kepada ibu yang atau bapak yang tadi telah bertanya, alhamdulillah telah dijawab oleh Ustaz Khalid. Adapun kemudian tentang kisah Nabi Musa nanti terlibat dengan pembunuhan tadi, insya Allah akan dibahas pada sesi selanjutnya. Ya masih
mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih senantiasa setia untuk mengikuti daripada kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Himaya Foundation. Ya. Baik, Ustaz, karena memang keterbatasan waktu kita, sebenarnya ini masih banyak yang harus kita ulas dan banyak masih sangat menarik saja, karena memang ternyata di dalam tadabbur kisah Nabi Musa ini banyak hal Bapak Ibu sekalian yang bisa kita petik pelajarannya. Mungkin di antaranya Ustaz, gimana Ustaz? Di antara tambahannya mungkin tadi bisa disampaikan bahwa peran wanita juga penting. Ibunya Nabi Musa, saudarinya Nabi Musa, istrinya Fir'aun itu semuanya perempuan. Nah, kemudian juga bahwasanya terkadang perintah Allah itu berat bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang paling dibenci oleh ibunya Nabi Musa? Yang menghanyutkan anaknya. Tapi beliau lakukan ternyata kesudahannya baik. Kemudian juga tadi satu lagi di antara faidahnya, litakuna minal mu'minin. Ibunya Nabi Musa itu kan seorang beriman. Lalu kenapa dikatakan litakuna minal mu'minin? Agar percaya terhadap janji Allah. Maksudnya keimanan itu bertambah dan berkurang. Jadi agar semakin bertambah itu. Maka inilah di antara dalil al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Masya Allah. Ini kita peserta sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat tambahan faedah, khususnya pesan Ustaz Khalid ini lebih khusus kepada para wanita, ya, para ibu dan para ummahat yang hadir dalam kajian ini, bahwasanya agar mengambil peran yang terbaik, ya, sebagaimana tadi peran yang wanita yang telah dikisahkan dalam kisah tadabbur ini, Ustaz. Kemudian tak lupa bagaimana kemudian Umi Musa yang disoroti di sana ada bagaimana kemudian menjadi mukminah, ya, menjadi orang yang benar-benar beriman dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sempat disebutkan pula ibunya Nabi Musa mendapatkan dua perintah yang itu dikerjakan meskipun berat, Ustaz, ya. Kemudian mendapatkan dua larangan yang kemudian itu juga hama Umi Nabi Musa dengan ketaatannya penuh kepada Allah, dengan keimanannya akhirnya mendapatkan dua kabar yang sebagaimana yang Allah dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya, gitu, Ustaz, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang dipertanyakan? Tidak ada. Baik, kepada peserta kajian dimanapun berada, ya, mungkin kebersamaan kita cukupkan sampai di sini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari awal kita mulai kajian ini sampai dengan detik ini kita ingin menutupnya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini telah menjadi pundi-pundi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ketika kita wafat maka semua akan sirna kecuali yang membersamai kita amal soleh kita untuk bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan setelah kematian kita. Baik, bersama kami Aris Kurniawan, kemudian bersama guru kita Ustaz Khalid, jazakumullah khairan Ustaz atas pertemuan ini, kajian ini. Kemudian kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para peserta Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap Selasa edisi kajian Islam bersama Himaya akan terus hadir membersamai para pemirsa. Maka kita bermohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita, memilih kita untuk senantiasa hadir di majelis kajian ilmu agar kita mendapatkan kemuliaan dengan ilmu, kemudian mendapatkan kemudian keberkahan dengan ilmu, dan yang terpenting bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman sehingga mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, ya, mari jika kemudian dalam kajian ini terdapat kesalahan, sungguhnya kesalahan murni dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Kemudian jika itu mendapatkan kesalahan, maka kita bermohon kepada Allah SWT semoga Allah mengampuni kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد